elementer sebenarnya, tapi seringkali kita lupakan, nggak kita pakai gitu. Terus prinsip nomor 6 membedakan antara orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu dan orang yang melakukan padahal tahu. Di sini ada apa ya? Ada sebuah narasi yang menarik dari Muhammad Sholih Al-Munajjid ini. Ini apa? Narasinya gini. Orang yang tidak tahu membutuhkan pengajaran. Orang yang ragu membutuhkan penjelasan. Orang yang lalai membutuhkan peringatan. Dan orang yang bersikeras dengan kesalahannya membutuhkan nasihat. Jadi setiap kesalahan orang itu beda-beda penyikapannya. Tergantung sebenarnya dia itu tahu apa enggak. Sengaja atau enggak. Diingetin masih udah berulang kali apa belum kesalahannya. Yang kayak gini-gini tuh menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah indikator kita untuk menggunakan cara seperti apa. Jadi nggak bisa semua disamaratakan antara yang belum tahu sama yang udah tahu. Contohnya gini, misalnya yang Baduy, suku Baduy kencing di masjid waktu itu. Zaman Rasul kan. Sahabat tuh udah marah banget. Karena dia kencing di masjid. Tapi Rasulullah bilang apa? Jangan. Nah, biasa yang ngomong. Rasulullah bilang hanya ada 3 yang boleh dilakukan di masjid. Sholat, baca Quran, zikir. Tanda kencing itu nggak ada kan? Berarti Baduy ini berpikir, oh kalau kencing nggak ada berarti kencing nggak boleh. Karena cuma 3. Nah, kenapa Rasul itu mengingatkan seperti itu? Karena suku Baduy ini suku yang masih sangat-sangat terbelakang lah gitu secara pengetahuan mereka gitu ya. Jadi belum tahu, bahkan secara adab ya. Mereka tuh nges banget gitu. Bahasanya gitu ya. Tapi cara Rasulullah, pendekatan Rasulullah itu beda dengan kesalahan jika dilakukan oleh sahabat. Rasulullah akan lebih keras karena harusnya sudah lebih paham secara adab karena sudah dekat dengan Rasul kan gitu ya. Harusnya banyak belajar. Harusnya sudah mulai mengerti dibanding suku Baduy. Gitu bahasanya. Jadi kalau kita menakar ya bedalah antara orang misalnya dia sebenarnya solih, ya rajin ibadahnya, tiba-tiba melakukan kesalahan. Kita nggak yang jadi yang sholat doang tapi masih begini misalnya gitu. Ya beda lah sama orang yang pernah sholat terus melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Kita punya persikap yang berbeda gitu. Jadi ini juga penting sebenarnya. Prinsip nomor 7, membedakan antara kesalahan yang timbul dari hasil ijtihad dan kesalahan yang disengaja akibat kelalaian dan pengabaian. Misalnya gini, hasil ijtihad misalnya ya kita organisasi lah gitu ya. Tiba-tiba pemimpin, ya bukan tiba-tiba sih. Jadi rapat untuk menentukan konsep acara atau apapun itu. Akhirnya pemimpin memutuskan, kita begini aja. Ternyata nggak berjalan dengan baik. Hasilnya kurang baik. Nah, kalau dari masalah seperti ini, jamaah atau teman-temannya nggak boleh menyalahkan seperti orang yang seperti yang berlebihan lah. Karena ini ijtihad. Pemimpin harus melakukan ini. Karena ijtihad itu kan jika salah dapat 1 pahala. Jika benar dapat 2 pahala. Prinsipnya gitu ya. Berarti sebenarnya asal apa ya? Asal keputusan pemimpin ini tidak melanggar syariat. Ini sebuah ijtihad. Dan kalau salah kita nggak boleh yang menyalahkan bagaimanapun gitu. Nggak usah berlebihan. Justru kita harus menasehati. Lalu kita memperbaikinya ke depannya bagaimana nih, gitu. Beda kalau orang yang melakukan kesalahan yang sengaja, akibat kita lalai. Misalnya kayak dia melakukan itu lagi kesalahan yang sama karena kita ngingetinnya kurang, karena kita nggak mantau dia, karena kita lepas dari pantauan kita. Misalnya teman kita tadinya awal-awal malas ngaji, tiba-tiba mau ngaji, kesininya nggak mau ngaji lagi gitu. Tapi kita nggak, karena kita lalai mantaunya, karena kita lalai ngingetinnya, gitu. Ya itu beda cara menyikapinya. Kita juga harus mulai muhasabah ya, mawas diri. Kenapa objek dakwah kita itu kok nggak greget ya, gitu misalnya, atau diingetinnya kok susah ya. Kita mawas diri lagi. Sudah sejauh mana kita mengeksplor segala cara untuk mengingatkan objek dakwah kita, gitu. Jadi kita jangan terus nyalahin objek dakwah kita yang susah dibilangin, tapi kita coba mawas diri sendiri juga. Prinsip nomor 8, adanya niat yang baik tidak menghalangi pengingkaran jika praktiknya salah. Jadi maksudnya gini, saat orang melakukan hal baik tapi praktiknya salah, itu nggak semerta-merta kita benerin. Wah, yang penting kan dia udah niat pengen amal baik, nggak apa-apa lah kalau praktiknya salah. Itu nggak boleh. Salah tetap salah.
Karena hal yang baik harus dilakukan dengan baik. Misalnya dia sholat, baik dong sholat, gak wudhu. Atau dia sholat, misalnya waktunya zuhur, karena saking senangnya duluan sholatnya, jadi sholat duha, dia kan aneh kan? Ini kan salah ya, maksudnya kan salah. Bukan berarti, oh dia kan saking semangatnya nggak apa-apa lah, tapi ini salah. Nah, kita nggak bisa mandang suatu yang baik, kalau caranya salah, tetap itu salah. Sebuah kesalahan yang harus kita ingatkan, tapi tetap mengapresiasi. Ini penting, tetap mengapresiasi keinginan dia untuk berbuat baik. Gitu loh, jadi jangan semerta-merta, oh emang nggak bakat lu beramal soleh gitu misalnya. Memang nggak bakat lu beramal soleh, kalau yang beramal soleh salah lu. Nggak gitu, kita harus mengapresiasi upaya dia untuk berbuat baik. Karena untuk berbuat baik bagi orang yang sebelumnya melakukan kesalahan itu nggak mudah, gitu. Berarti sebuah apa ya? Sebuah ya masya Allah, saat ada orang tadinya berbuat kesalahan terus lalu berbuat baik, itu sebuah kebaikan yang luar biasa dan harus kita apresiasi. Walaupun masih ada sisi-sisi yang harus kita perbaiki, seperti itu. Yang terakhir, adil. Nah, tidak boleh berat sebelah dalam meneruskan kesalahan. Misalnya gini, di buku ini ngasih contoh tentang kasusnya Usamah bin Zaid. Jadi ada satu perempuan. Satu perempuan ini melakukan kesalahan lah, intinya gitu. Melakukan kesalahan yang hukumannya, itu intinya harus dihukum lah. Perempuan ini salah dan harus dihukum. Tiba-tiba para orang-orang di situ, masyarakat itu kayak nggak tega lah gitu. Apakah nggak tahu sih, di sini nggak dijelasin juga perempuannya ini apakah orang yang gimana, yang salah ini nggak tahu gimana. Tapi intinya masyarakat ingin Rasulullah tuh mengampuni, gitu. Tapi bingung ngomong sama Rasulullah, takut kan. Akhirnya bilang sama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Haritsah. Usamah ini adalah salah satu sahabat yang paling disayangi Rasulullah dan dekat banget sama Rasulullah. Akhirnya masyarakat bahasanya minta lah, ini tolonglah Usamah ngomong sama Rasulullah. Akhirnya Usamah bilang, ya Rasulullah, kami ya bahasanya minta ampunan lah atas hukuman yang telah engkau berikan, gitu, bahasanya gitu. Lalu justru mukanya Rasulullah berubah, karena Rasulullah ini masya Allah ya, hatinya ini tulus gitu. Ini kelihatan kalau lagi marah. Jadi mukanya marah, terus Rasulullah bilang gini, apakah engkau minta pengampunan atas suatu hukuman yang telah ditetapkan Allah? Jadi Allah tuh udah menetapkan yang kayak gitu salah. Apakah kau minta ampunan dengan masalah seperti ini? Lalu sampai Rasulullah bilang gini, jika seandainya, ini depan orang banyak, jadi nggak ngomong ke Usamah doang. Akhirnya Rasulullah langsung menghampiri kumpulan orang, lalu berpidato, khutbah Rasulullah nih. Lalu ngomong sama semua orang yang ada di situ. Intinya gini, seandainya Fatimah yang melakukan kesalahan, maka aku akan memotong tangannya. Itu saking adilnya Rasulullah. Rasulullah nggak mandang Fatimah ini anaknya apa bukan, anak kesayangannya apa bukan. Rasulullah nggak mandang siapa, misalnya sahabat atau siapapun itu. Salah, tetap salah. Jika Allah telah menetapkan itu sebuah kesalahan, maka itu sebuah kesalahan. Jadi nggak boleh apa ya? Kita harus adil lah, intinya gitu. Kita nggak boleh lihat siapa yang salah, gitu. Kita harus adil juga. Nah, dari situ ada 9 prinsip yang telah dijelaskan ya, dan contoh-contoh kasusnya gitu ya. Jadi bisa menjadi sebuah apa ya? Mungkin bahasanya lebih ke sebuah rem ya bagi kita untuk bersikap saat memperbaiki kesalahan orang lain. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan. Ini sudah cukup lengkap di prinsip-prinsipnya. Lalu saya akan sedikit membahas di bagian cara Nabi menyikapi kesalahan orang lain, tapi di podcast episode kedua. Karena sudah terlalu larut malam juga. Dan oh ya, episode 3, tapi maksudnya di part 2 untuk buku ini. Gitu. Jadi kita akan bahas di part 2-nya ya, bukan episode-nya ya. Part 2-nya dari buku ini. Jadi ya tetap stay tune di Mas Jim Bercerita. Jadi ya jangan lupa di-share linknya, kirim ke teman-temannya supaya teman-teman dengar. Dan boleh kasih kritik dan saran tentang Mas Jim, misalnya Mas Jim buku tentang ini dong, atau Mas Jim ngomongnya gimana. Kasih kritik dan saran kita ke DM IG kita di @masjimbercerita. Sampai sini dulu, semoga berkah. Salam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.